di program BIB ini. Jadi barangkali dari reviewer kita akan gali nanti kira-kira Bu Ilen akan menjelaskan bagaimana mekanisme wawancara, bagaimana melengkapi data-data di motivation letter. Ini menjadi syarat utama ketika kita dinyatakan lulus dalam tes administrasi. Alhamdulillah Bu Ilen telah hadir di sini. Terima kasih Bu Ilen, dengan senang hati kami bisa menerima Bu Ilen di sini. Banyak ilmu yang ingin kami gali dengan Bu Ilen di sini. Lebih suka dipanggil Ilen dibanding Bu Yusnita Muda. Terima kasih Bu Ilen. Selanjutnya kami perkenalkan di sini hadir juga Bu Zeli Putriani, dosen Fakultas Tarbiyah PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Bu Zeli dinyatakan lulus BIB angkatan tahun ini, ya, angkatan pertama, Bapak Ibu. Ya Bu Zeli ya, angkatan pertama Bu ya. Iya benar Pak. Ya, dan insya Allah Bu Zeli ini akan berangkat tahun ini ke Australia. Nah, jadi bagian benua paling selatan. Insya Allah, Insya Allah. Jadi mohon Bu, kita ingin nanti semacam sharingnya terkait dengan pengalaman Ibu dalam prosesnya. Dan kedua Bapak Ibu, ada talenta muda juga yang kita miliki adalah Pak Zarbaini. Ya, kalau dilihat wajah Pak Zarbaini ini, kita tidak yakin bahwa dia bisa menerima beasiswa BIB. Nah, ini orangnya Pak Zarbaini kan nih adalah salah satu penerima BIB yang insya Allah akan berangkat ke Jepang. Jadi ada di Australia, ada Jepang. Nah, ternyata BIB itu adalah sesuatu beasiswa yang memungkinkan kita dapatkan. Kawan-kawan kita angkatan pertama yang lebih dulu mendapatkan informasi, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah dalam proses keberangkatannya. Maka kami ingin di tahun pertama itu ada 2 orang, kita doa bersama-sama, apalagi di hari Jumat nih Bapak Ibu. Nah, kita ingin minimal ada 10 sampai 15 orang lah ya Bu Zeli ya, Pak Sarbeni ya, bisa mengikuti jejak Bapak Ibu. Baik di BIB untuk luar negeri ataupun BIB yang dalam negeri. Pada intinya kita melanjutkan studi KS3 bersama-sama. Amin. 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 Untuk itu nanti kita akan minta Pak Beni dan Bu Zeli akan berbagi pengalamannya dalam bagaimana mereka melengkapi aplikasinya selama proses BIB ini. Karena Bapak Ibu, sebagaimana kita lihat juknisnya, proses BIB ini sedang berjalan. Jadi kita tidak ada waktu lagi untuk bisa mempelajarinya, tapi barangkali setelah ini Bu Zeli, Pak Zarbeni, izin kami share kontaknya ya. Agak viral beberapa minggu ini, tidak apa-apa ya. Ya Bu Zeli ya? Iya boleh Pak, boleh. Kita kan yakin Bapak Ibu bahwa workshop ini tidak bisa diselenggarakan hanya 1-2 jam saja. Tapi sesungguhnya banyak pertanyaan nih yang harus kita dapatkan jawabannya, teknisnya. Maka kami izin ke Bu Zeli, Pak Zarbeni, mungkin ini amal jariah sebelum berangkat untuk bisa berbagi informasi. Terkait juga bahan-bahannya. Jadi tidak hanya informasi Bu Zeli, Pak Zarbeni, bahan-bahan kemarin itu mohon bisa di-share ke kita-kita. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi karena template-nya sudah Setuju, ada. Pak. Karena template-nya sudah ada, template seperti surat rekomendasi sudah ada, template motivation letter sudah ada. Jadi artinya Bapak Ibu semua peserta di sini kami lihat ada 54 orang, memungkinkan submit 50 orang dan kami harapnya minimal 10% dari 50 orang bisa nyangkut untuk sekolah S3. Amin, amin. Amin, amin, amin. Jadi begitu kita ingin membuat diskusi pada siang hari ini begitu santai, jadi sifatnya bukan pemaparan. Kami tidak lagi membacakan Bapak Ibu juknis, karena Bapak Ibu bisa baca sendiri juknisnya. Sudah begitu rinci juknisnya, tapi penekanan-penekanan saja yang harus kita persiapkan supaya nanti kita bisa lebih matang dalam mempersiapkan diri. Untuk kesempatan pertama ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan dulu para dewan juri. Nah, jadi dewan juri kita minta dulu Bapak Ibu panelnya. Jadi dewan juri panelnya kita akan minta adalah Bu Yusnita Muda. Kira-kira ketika kita mensubmit bahan aplikasi itu seperti apa prosesnya? Baik dalam proses wawancara ataupun motivation letter, karena memang yang menjadi dasar untuk keberangkatan itu adalah motivation letternya salah satunya. Maka untuk itu dari sisi dari reviewer kita cari tahu dulu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan catatan-catatan ini. Dan kami juga sebagai penyelenggara kegiatan siang hari ini merecord Bapak Ibu. Nanti kita mohon kepada Bu Jasnida, recordnya ini bisa kita share ke kawan-kawan kita di sini, supaya kita juga bisa mengulang-ulang hasil diskusi pada siang hari ini. Untuk itu, kita batasi dulu Bu Yusnita Muda,
memberikan reviewernya lebih kurang 20 menit pengalaman beliau. Setelah itu nanti kita akan masuk ke Bu Zeli dan Pak Beni terkait dengan experience-nya lebih kurang jam yang sama. Kepada Bu Ilen kami persilakan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa maksimal mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ilen kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Profesor Fitra Lestari yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing sedikit informasi gitu ya kepada kawan-kawan yang ingin melanjutkan studi S3 dalam maupun luar negeri. Nah, kemarin seperti yang Pak Fitra katakan, memang tahun ini saya kembali mengikuti seleksi gitu ya, seleksi dan assessment sebagai reviewer atau pewawancara beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023. Tahun lalu saya juga sebagai pewawancara BIB. Nah, kenapa tidak ketemu sama Pak Beni dan Pak Zeli, Bu Zeli? Karena memang kalau dari universitas sendiri tidak bisa kita mewawancara. Karena ya terkait mungkin takut nanti ada kolusinya gitu ya, nepotisme dan lain sebagainya. Nah, sehingga mungkin hari ini saya ingin sharing beberapa informasi terkait nanti jika kawan-kawan lulus administrasi dan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Mungkin sebenarnya awalnya adalah Profesor Fitra ya semestinya menyampaikan sedikit syarat-syarat gitu ya, tapi karena ini dosen gitu dan sudah dianggap sudah bisa membaca sendiri apa yang menjadi syarat-syarat untuk beasiswa Indonesia Bangkit ini, maka kita langsung saja. Jadi ketika teman-teman sudah membaca syarat dari administrasi dari beasiswa Indonesia Bangkit ini dan kita nanti masuk ke dalam pendaftaran dan itu kemudian direview atau dinilai, maka kawan-kawan akan masuk ke tahap berikutnya atau proses berikutnya. Nah, itu masuk ke tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini, kenapa nggak jalan nih sebentar? Oke. Wawancara di Indonesia Bangkit ini ada 5 poin yang dinilai ketika kawan-kawan sudah lulus tahap administrasi atau proses yang pertama yang dilewati. Tentu saja itu akan dinilai satu persatu. Jadi apakah misalkan statement letternya atau motivation letternya sudah oke dan diterima, kan jika lulus maka tahap wawancara ini adalah salah satu yang menentukan. Dan yang dinilai dalam wawancara ini adalah ada 5 poin, yaitu pertama pola pikir strategis, yaitu rencana eksekusi pencapaian tujuan, yaitu tujuan dari program S3 yang ingin Bapak Ibu ambil gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kekuatan rencana studi atau kekuatan rencana. Bagaimana Bapak Ibu melakukan atau membuat rencana agar studi ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang ketiga adalah kompetensi kekuatan rencana pengabdian. Artinya ini setelah nanti selesai S3 gitu ya, bentuk pengabdian Bapak Ibu terhadap tempat Ibu bekerja, Bapak Ibu bekerja itu seperti apa? Kemudian ada poin moderasi beragama. Nah, ini kita sama-sama sudah tahu bahwa moderasi beragama di dalam kementerian kita menjadi salah satu poin penting dan menjadi poin yang dinilai dalam wawancara dengan Indonesia Bangkit BIB ini. Kemudian yang terakhir adalah resiliensi. Ya, mungkin dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terjadi nanti ketika Bapak Ibu sedang mengambil program S3. Nah, yang pertama,
pola pikir atau rencana eksekusi pencapaian tujuan. Nah, di sini yang dinilai adalah dari wawancara itu gitu ya. Kemarin sebagai pewawancara kita diberikan bekal, diadakan pelatihan gitu ya. Kira-kira apa yang akan digali oleh awardee, calon awardee atau penerima beasiswa. Yang pertama, bagaimana calon awardee menetapkan tujuan S3-nya gitu, mau kemana, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian rencana studinya seperti apa. Nah, berarti terkait dengan menyusun rencana juga dinilai. Jadi nanti ketika wawancara kami akan menggali lebih banyak tentang proposal penelitian Bapak Ibu untuk yang diajukan untuk S3 ini. Nah, kemudian poin berikutnya adalah mengimplementasikan secara konsisten sentral isu yang dipilih. Misalkan Bapak Ibu memilih tentang riset tentang yang lebih mudah itu, misalkan tentang psikologi anak-anak dalam menghadapi pelajaran matematika misal ya, contoh sederhana gitu ya. Nah, bagaimana mengimplementasikan secara konsisten sentral isu yang sudah dipilih ini gitu, dan bagaimana Bapak Ibu menerapkannya ketika nanti setelah di tempat studi nanti. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah mampu memanfaatkan peluang. Jadi kami akan melihat gitu ya reviewer atau pewawancara akan melihat bagaimana awardee nanti memanfaatkan peluang ini untuk misalkan nanti antar universitas lain itu bagaimana dia memanfaatkan peluang. Kemudian ketika di universitas itu apa yang akan dia laksanakan. Nah, kemudian mengelola resiko yang muncul pada saat implementasi rencana. Jadi misalkan ya, ketika sampai di sana ternyata pembimbing tidak bisa memberikan atau supervisor kita tidak bisa memberikan bimbingan secara maksimal. Nah, resiko ini kan muncul saat kita mengimplementasikan rencana dan bagaimana kita menyikapinya. Jadi pengelolaan resiko kita akan dilihat ketika wawancara nanti. Nah, kemudian kekuatan rencana studi. Di sini akan dilihat tentang kedalaman pengetahuan Bapak Ibu tentang rencana studi, baik yang ditawarkan program studi maupun universitas tujuan. Saya rasa ini jelas, di mana nanti tentu dielaborasi kemampuan Bapak Ibu dalam ketika menyampaikan proposal riset. Nah, itu akan ditanya lebih dalam gitu. Nah, kemudian kedalaman proposal riset tentu terkait juga dengan poin 1. Nah, kemudian kompetensi kekuatan rencana pengabdian. Nah, di sini poin yang dinilai itu adalah memahami kaitan antara studi yang akan dijalankan dengan karir yang ingin dicapai setelah lulus studi. Artinya, ketika kita memilih studi itu, nah setelah selesai gitu, apakah yang akan kita lakukan setelah selesai gitu. Seperti kalau kita dosen gitu ya, dosen bahasa Inggris misalkan, setelah selesai terus bidang risetnya apa gitu. Nah, di sini akan diapakan gitu. Karena ini terkait dengan karir yang ingin dicapai. Nah, tentu saja hal ini banyak sangkut pautnya gitu ya, terutama tentang misalnya kenaikan pangkat, kemudian kompetensi kita secara pribadi dan nanti berefek kepada kompetensi universitas. Nah, itu yang ingin dilihat. Nah, kemudian memahami soft and hard skill yang diperlukan untuk mendapatkan profil diri yang kompetitif dalam pasar kerja. Nah, kalau ini yang poin 2 ini sebenarnya ini secara umum gitu ya. Tapi karena kita dosen, karena kita di sini dosen, ini adalah bagaimana kita memahami bahwa kita harus selalu mengimprove soft dan hard skill kita. Nah, sehingga apa? Profil diri kita itu menjadi lebih meningkat dan kompetitif. Sehingga misalkan antar dosen UIN Jakarta dengan UIN kita itu tak jauh beda. Mungkin seperti itulah kira-kira gitu ya. Ada keinginan untuk long life learning. Jadi belajar sepanjang waktu, tidak pernah merasa menyerah gitu. Nah, poin-poin seperti ini ditanyakan ketika wawancara. Nah, kemudian, nah ini yang kadang-kadang menjadi moderasi beragama ini menjadi hal yang agak abu-abu gitu ya. Maksudnya gini, abu-abunya itu kadang menurut kita itu
biasa saja, tapi menurut aturannya atau menurut yang berlaku di pemerintahan itu tidak biasa. Maka banyaklah baca-baca referensi tentang moderasi beragama, karena ini akan ditanyakan. Yang pertama tentang memiliki sikap dan toleransi, perilaku toleran pada kelompok yang berbeda. Kemudian menghargai budaya dan tradisi lokal. Misalkan ini ini pengalaman saya ketika dulu ya, mungkin hampir-hampir sama sebenarnya. Saya sempat ditanya waktu wawancara beasiswa Mora, kalau misalnya katanya ibu diundang oleh tim penelitian ibu, nah di situ ada alkohol gitu dia. Terus itu bagaimana menyikapinya? Itu salah satu contoh pertanyaan yang diberikan kepada kita, dan ini masuk ke dalam menghargai budaya atau tradisi lokal. Nah, itu cara kita menjawab itu adalah hal yang dinilai. Ya, misalkan mana tahu Ibu, kalau saya mungkin minum juga Bu, misalkan gitu ya, atau Pak gitu ya. Nah, tapi ya tentu berarti apa? Loh, kita kan Muslim, kok minum sesuatu yang haram misalkan gitu. Nah, itu berarti ada sedikit miss yang di sana. Nah, sehingga memang itu harus kita elaborasi kalimat kita sehingga apa yang diinginkan itu nilai yang kita inginkan itu jadi lebih baik. Kemudian memiliki pandangan anti kekerasan. Nah, ini pasti harus gitu ya. Kemudian memiliki komitmen kebangsaan. Nah, kemudian resilience ya, ketika berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, misalkan menghadapi permasalahan, misal ketika beasiswa misalkan mandek gitu ya, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita, ini pertanyaan ini pernah disampaikan juga ketika saya wawancara beasiswa Mora. Ya Mora kan BIB ini kan sebenarnya kerjasama antara LPDP dan Kemenak gitu ya, dan tentu pertanyaannya juga akan mirip-mirip gitu. Dia menanyakan, kalau misalkan Anda lulus tapi uang belum cair itu bagaimana? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjawabnya? Kemudian berada dalam tekanan, misal supervisor tidak bersahabat misalkan gitu. Kemudian kita mengalami kegagalan atau kekecewaan. Nah, seperti apa Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini? Nah, itu diwawancara, itu dielaborasi oleh pewawancara. Nah, ini masuk ke 5 menit lagi kata Prof. Pitra, motivation letter. Motivation letter yang baik itu ada memuat 7 poin ini, pendahuluan yang kuat, minat penelitiannya itu disebutkan, tujuan dan rencana studi jelas, kemudian keterkaitan dengan program dan universitas, apa kaitannya program S3 yang diambil dengan dan universitas tujuan, kenapa itu yang dipilih gitu ya. Nah, kemudian pengalaman dan kualifikasi, kemudian komitmen dan kontribusi, dan terakhir kesimpulan yang kuat. Nah, ini salah satu contoh, tapi ini adalah ini motivation letter yang saya tunjukkan ini adalah motivation letter yang saya tulis ketika submit summer school yang didanai gitu ya. Nah, ini lolos karena apa? Yang pertama di sini saya memuat saya itu siapa, kemudian minatnya di bidang apa, ini disebutkan. Kemudian mungkin tujuannya itu nih one of the on the other side, in the same time, di summer school, jadi kita memberikan informasi bahwa summer school ini penting karena apa? Give me an opportunity to meet professional and other PhD student and develop a network for future research. Jadi ini kata-kata ini membuat mereka menjadi yakin bahwa kita benar-benar memanfaatkan kegiatan ini gitu ya. Nah, di paragraf kedua, saya menyebutkan riset apa yang saya lakukan, kemudian kita ada pengharapan dari program ini. Jadi pengharapannya apa? Bahwa kita diberikan extra information and strengthen my knowledge in this area. Artinya ini sangat penting gitu kan. Nah, kesimpulannya adalah kita memberikan kesimpulan yang kuat bahwa apa? Bahwa clearly there will be many highly qualified applicant for this program. However, I believe gitu ya, that I shall be able to provide significant insight from my own work, and I hope to have the opportunity to take part
in this summer school. Jadi bentuk seperti ini bisa Bapak copy paste, kemudian disesuaikan dengan program S3-nya. Nah, kemudian dibilang I will be very happy and appreciate to be one of the selected participant. Nah, ini yang ini dapat grant gitu ya. Motivation letter ini membuat saya dibiayai untuk mengikuti summer school ketika itu di Jerman selama 2 bulan. Nah, kemudian ini contoh yang bisa kita isi juga gitu ya, salah satunya. Dan ini misalkan disesuaikan saja. Misalnya, I'm writing to express my strong interest in the applying for the BIB scholarship program. Kemudian as a highly motivated individual with a passion for, sebutkan field research atau field study Bapak Ibu dan lain sebagainya. Mungkin karena waktu itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti PPT ini kalau misalnya diperlukan bisa di-share. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulista Muda, Bu Ilen. Ternyata menjadi judgement itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Banyak yang harus dinilai. Untuk itu di sesi yang pertama ini kita akan bagi beberapa jadi 3 sesi. Jadi penanya langsung per sesi. Sehingga langsung pertanyaan to the point. Di sini ada 3 penanya Bapak Ibu yang telah kami catat. Langsung ya, pertama Pak Ilham, yang kedua nanti ada Bu Nur Zema, yang ketiga Bu Nuri. Kami ingin nanti pertanyaannya langsung dijawab sama Bu Ilen, langsung to the point Bapak ya. Sehingga nanti bisa langsung menjawab pertanyaan dari Bu. Dan barangkali ada yang terkait dengan kepegawaian. Alhamdulillah di sini hadir juga Bu Gurfa untuk bisa nanti menjelaskan. Barangkali jika Bapak Ibu butuhkan regulasi terkini terkait dengan beasiswa ataupun studi doktoral. Silakan Pak Ilham, langsung Pak penanyanya Pak. Ya, baik, terima kasih Prof. Fitra. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Terutama Bu Ilen, terima kasih banyak. Pertanyaannya mungkin lebih ke ini Bu, ke kuota mungkin. Maksudnya bukan ke kuota berapa yang akan diterima, tidak. Tapi menurut saya sejauh ini baik itu pelatihan ataupun juga yang berhubungan dengan Kementerian Agama, maksudnya yang diselenggarakan oleh BIB ini, apakah jika kita lulus itu akan ada di peringkat dulu, atau memang siapa yang memenuhi itu akan langsung diterima gitu Bu? Mungkin lebih ke sana. Ada pengalaman sih sebelumnya gitu, jadi masih kurang dapat ritmenya begitu, lebih ke sana sih. Terima kasih banyak Bu dan Bapak. Terima kasih Pak Ilham. Kita langsung penanya kedua. Bu Ilen nanti bisa dikumpulkan dulu sehingga nanti bisa sekali jawab efektif. Yang kedua adalah Bu Nur Zema. Silakan Bu. Open mic. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sedang dalam kondisi tidak bisa on cam. Untuk pertanyaannya itu terkait dengan motlet Ibu, motivation letter itu apakah sebenarnya untuk beasiswa ini ada struktur tertentu dalam penulisan motlet ini? Karena kan kalau seperti yang saya lihat contoh dari punya Bu Ilen itu kan simple ya, simple dan to the point gitu kan. Apakah sebaiknya kita menulis seperti itu, atau beberapa motlet ada yang saya lihat kan cukup panjang, misalnya lebih bahkan sampai 5 paragraf seperti itu. Jadi menurut Ibu sendiri berdasarkan pengalaman Ibu, seperti apa sih efektifnya dalam menulis motlet itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Zema. Kita langsung ke penanya 3, Bu Nuri. Silakan Bu Nuri di Fakultas Syariah Bu ya. Ya Pak, baik, terima kasih Prof. Fitra. Terima kasih juga kepada Ibu Ellen sudah menjelaskan ya BIB. Terima kasih juga dan selamat siang untuk teman-teman semua Bapak Ibu di sini. Pertanyaan saya yang pertama adalah terkait rekomendasi ya. Rekomendasi itu sebaiknya apakah linear dengan keilmuan yang mau kita ambil, bidang studi yang kita ambil, atau boleh profesor yang misalnya kalau Islam bisa dari yang akuntansi atau yang dari pendidikan atau dari agama. Itu yang pertama Prof. Terus yang kedua terkait kebetulan sebenarnya saya udah di 2022 kemarin mungkin pernah mengikuti SBIB ya, tapi di sana saya
tidak ada akumulasi penilaian gitu ya. Penilaian kelulusan itu tidak ada akumulasi penilaian, tapi saya tes sampai di wawancara gitu ya, Prof. Ya, dan Ibu reviewer, mungkin di sini ada tes skolastik dan wawancara. Berharap juga kepada Ibu yang selaku reviewer ya, Ibu Ellen tadi ya, mungkin ada kunci-kunci yang bisa disampaikan bagaimana untuk ada kajian khusus. Mungkin itu. Terima kasih, Prof. Fitra. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nuri. Alhamdulillah ada 3 pertanyaan yang komprehensif yang kami dapatkan di sini. Ini mewakili Bapak Ibu yang lainnya. Silakan Bu Ilen dijawab 3 pertanyaan tadi. Kepada Bu Ilen kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama dari Ilham tentang kuota atau ranking ya. Dari pengalaman saya sebagai pewawancara gitu ya. Saya terlibat kebetulan memang di wawancara secara full gitu ya. Bagaimana menseleksi para calon awardee lulus pada sampai tahap pada penerimaan sebagai memang awardee gitu. Nah, proses yang kuota itu setahu saya dari apa yang informasi yang saya dapatkan itu adalah begitu administrasi masuk kemudian dinilai secara umum itu memenuhi syarat, itu dimasukkan semuanya. Karena yang menentukan itu adalah ketika diwawancara. Jadi kalau sepanjang gitu motivation letter, syarat-syarat administrasi yang lainnya itu memenuhi syarat gitu ya, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh BIB, panitia BIB, maka itu dimasukkan. Itu tidak berdasarkan ranking, tapi memang ada sih misalnya ini IPK-nya lebih tinggi, memang lebih diurutkan misalkan berdasarkan itu, tapi biasanya pengumuman itu tidak berdasarkan ranking, itu setahu saya. Tapi kalau misalnya jelasnya, fixnya seperti apa, itu wallahu alam. Saya tidak mengikuti hal itu. Kemudian tentang motivation letter, setahu saya Bu, di sini tidak ditentukan Bu panjang pendeknya gitu ya. Nah yang penting adalah yang tadi saya sebutkan 5 tadi tersampaikan. Terserah Ibu mau nyampaikan panjang dalam bentuk yang panjang atau yang pendek. Setahu saya seperti itu karena di dalam buklet BIB itu tidak disebutkan kecuali. Nah ada nih motivation letter yang memang menyebutkan minimum katanya kan. Misalnya 10.000 kata misalkan gitu ya. Nah itu berarti kan harus panjang. Tapi kalau misalkan tidak ada penyebutan seperti itu, saya pikir motivation letter yang lebih singkat itu malah lebih baik karena akan mudah oleh reviewer untuk menilainya. Nah itu dari sisi dari saya karena yang ini saya juga tidak terlibat secara langsung tentang seperti apa motivation letter yang baik gitu ya. Nah tapi dulu ketika saya mora gitu ya, itu motivation letter saya cuma 1 lembar gitu. 1 lembar saja. Nggak tahu nih Bu Zeli sama Pak Sarbaini, apakah ada juga 5 lembar atau lain sebagainya, nggak tahu juga. Nanti kita dengar. Nah kemudian tentang rekomendasi. Nah rekomendasi saran saya ada baiknya linear. Ada baiknya linear, tapi kalau misalkan tidak gitu ya, tidak ada yang linear, misalkan pangkat Bapak Ibu yang lebih tinggi misalkan, yang di atas Ibu itu nggak ada lagi yang lebih tinggi, ya mungkin boleh lah ya, tapi yang diharapkan mungkin yang mirip-mirip lah ya. Misalkan kalau PAI mungkin yang agama-agamanya gitu, ada unsur-unsurnya begitu. Nah kemudian tadi terkait wawancara, tadi apa yang wawancara apa tadi Bu Nuri yang wawancara dan skolastik, Bu. Maksudnya di sana kan nggak ada ya penilaiannya gimana gitu ya. Oh iya. Penilaian akhir atau ada trik yang skolastik itu kan panjang ya Bu, banyak ada cinta tanah air, ada apa banyak yang di ini ya. Nah yang saya sebutkan tadi Bu, poin-poinnya itu yang dinilai. Yang poin-poin yang saya sebutkan poin itu, nah itu dinilai, dan nilai itu nanti kami misalkan paling tinggi 1 poin misalkan dari 1, misalnya ini ya sebentar, saya share lagi, misalkan misalkan yang ini
Sebentar. Misalkan di poin ini pola pikir strategis ya, rencana eksekusi pencapaian tujuan ini kan ada 5 poin, Bu. Nah, di 5 poin ini masing-masing itu ada nilainya. Paling tinggi misalkan 4 gitu ya. 4, paling rendah 1 gitu. Nah, secara keseluruhan dari ini, jadi pola pikir strategis, rencana eksekusi dan pencapaian tujuan ini ada 5 bagian gitu. Nah, ini dari sini nih ada rahasia-rahasia yang tidak boleh di-share gitu ya. Misalnya menetapkan tujuan itu ya seperti apa Bapak Ibu menetapkan ini tujuan S3-nya ke sini, mengapa pilihan ini, kemudian proposal risetnya, nah itu semua digali di sini. Kemudian menyusun rencananya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini kan ada 5 poin. Nah, yang di sini ada 2 poin. Walaupun 2 poin tapi nilainya nanti berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, yang perlu Bapak Ibu catat adalah kami sebagai pewawancara BIB hanya memberikan rekomendasi. Tidak lulus dan tidak membuat lulus dan tidak lulusnya gitu. Jadi penentunya tetap panitia pusat. Jadi kita memberikan nilai minimum itu adalah 650 untuk calon awardee minimal 650. Kalau mencapai nilai 650 maka kami memberikan rekomendasi. Jadi kita ada form penilaian, kemudian nilai-nilainya, kemudian kita buat di bawah merekomendasikan si A gitu ya untuk melanjutkan studi di bidang ini universitas ini. Nah, itu disebutkan. Jadi, misalkan nih kompetensi kekuatan rencana pengabdian misalkan ada 2 poin. Nah, 2 poin ini yang kita nilai. Jadi nanti pewawancara yang mengelaborasi dan kita kan pewawancara ada coachingnya, ada pelatihannya. Bagaimana kita mewawancarai calon awardee untuk dapat menerima beasiswa ini. Nah, moderasi beragama ada 4. Contohnya gini Bu, saya kasih clue. Seperti yang saya bilang tadi, dia bilang gini, seandainya Bapak Ibu diundang oleh para teman satu riset untuk datang ke dalam istilahnya semacam pertemuan, dan di dalam pertemuan itu Bu ada alkohol, apa yang Ibu lakukan gitu? Apakah Ibu akan datang atau tidak datang atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan misal. Nah, jawaban yang pas itu adalah sebenarnya Bapak menyebutkan saya tetap akan datang karena itu merupakan kewajiban kita sebagai peneliti, sesama peneliti, apalagi satu kelompok gitu. Nah, tapi nanti di sana mungkin saya gitu ya tidak akan meminum itu dan menghargainya mereka, dan dengan menyebutkan bahwa di dalam agama saya itu dilarang, tapi it's okay jika kamu tetap minum itu. Tidak ada larangan bagi saya untuk kita sama-sama di sini. Nah, itu contoh jawaban yang pas. Tapi kalau misalkan kita bilang enggak, saya enggak akan datang gitu, nah berarti dia tidak menghargai budaya lokal di situ, karena di sana kan minum alkohol gitu ya. Nah, itu contoh sederhana. Mungkin itu Bu yang ingin saya sampaikan, sharing. Iya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ilen, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menarik? Sesungguhnya ada catatan penting nih Bapak Ibu yang bisa kita simpulkan pertama ini, di sisi pertama ini. Bapak Ibu bisa lihat slide saya. Dalam slide ini kita lihat adalah pendaftaran beasiswa terakhir tanggal 25 Juni. Pendaftaran beasiswa terakhir tanggal 25 Juni, artinya kita punya waktu 1 minggu. Dari penjelasan Bu Ilen tadi Bapak Ibu, yang menariknya adalah bahwa tidak ada perankingan di administrasi. Selagi administrasi Bapak Ibu komplit, sesuai prosedur, Bapak Ibu lulus. Ya. Oke, jadi itu kesimpulan kita pertama. Kita punya waktu 1 minggu. Mengenai wawancara dan yang lainnya kita akan persiapkan setelah ini. Tapi harapan saya ada lebih kurang 66 orang yang bergabung dalam grup ini. Kita submit bareng-bareng. Mudah-mudahan kita lulus administrasi dan kita bisa persiapkan sama-sama. Terima kasih Bu Ilen atas sesi pertama. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita masuk ke sesi kedua kepada Bu Zeli Putriani. Sebelum nanti Ibu paparkan Bu bagaimana pengalaman Ibu,
ada the big question, Bu, yang sedang kita pikirkan bersama. Apa big questionnya adalah gimana caranya kita bisa membagi waktu untuk mengajar dalam seminggu ini semuanya terpenuhi. Kita diminta untuk mengajar, kita minta untuk ujian, sehingga apa yang harus dilakukan dalam seminggu ini, persiapan BIP-nya untuk terpenuhi. Mungkin big question ini kami titipkan kepada Bu Zeli untuk bisa dijawab. Kepada Bu Zeli kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fitra. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ilen. Jadi saya dapat telepon kalau nggak salah kemarin atau beberapa hari yang lalu, Bu ya. Jadi Bu Ilen ini anaknya kalau saya nggak salah pernah satu TPA dengan saya. Jadi mungkin ibunya entah ingat atau tidak ya di Madani, Bu. Cuman anak saya udah nggak di sana lagi. Iya. Jadi kemarin saya dapat telepon dari Bu Ilen untuk untuk sharing. Jadi saya sebetulnya tidak menyiapkan PowerPoint karena saya pikir diskusi kita kali ini hanya interaktif begitu saja, tanya jawab. Namun tadi pagi saya sempatkan karena saya lihat suratnya dari Bu WR, Bu Helmiati, sepertinya ini agak formal, jadi saya siapkan beberapa slide. Tapi sayangnya slide yang saya tulis itu, yang saya siapkan juga sama intinya dengan slide yang sudah dipaparkan oleh Bu Ilen sebelumnya. Jadi tak jadi saya pakai Bu, sama isinya. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya mengandalkan wajah dan suara saya saja tanpa slide. Seperti yang sudah disampaikan Pak Fitra sebelumnya, jadi saya Bapak Ibu perkenalkan, saya Zeli Putriani, saya dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris. Sudah di tahun ke-12 saya menjadi dosen di UNSUS Riau. Dan alhamdulillah saya diterima, bukan diterima ya, alhamdulillah sudah lulus beasiswa seleksi beasiswa kemarin. Jadi saya aplikasinya itu tahun kemarin Bapak Ibu, jadi baru. Jadi saya melakukan aplikasi ke BIB itu di tahun 2022 dan pengumuman lulusnya itu baru di bulan Januari tahun 2023 ini. Saya bingung juga mau sharing apa ini karena saya rasa lebih komplit yang dari Bu Ilen karena pandangan Bu Ilen itu kan paparannya lebih dari sisi reviewer. Dan saya juga baru tahu kalau nilai minimum yang tadi 650 dan sekian itu. Saya nggak tahu nih Bu Ilen, nilai saya ini berapa kemarin, kenapa mereka lulusin saya. Cuman pengalaman saya, jadi saya pengalaman ya Kak Fitra. Jadi kemarin itu saya mempersiapkan diri. Jadi kalau big questions given by Pak Fitra, how can we prepare anything for this application within a week? Saya bingung juga menjawabnya nih Pak, karena saya kemarin mempersiapkannya beberapa bulan. Tapi sebetulnya masih bisa dikejar. Saya itu agak lama mempersiapkan karena saya punya anak kecil, Pak Fitra dan Bapak Ibu sekalian. Jadi anak saya kecil-kecil, saya harus ngajar sampai di rumah, ngurus rumah, masak segala macam. Jadi memang agak lebih sulit mengatur waktunya. Tapi kalau Bapak Ibu serius, insya Allah dalam 1 minggu ini kelar. Dan pengalaman saya, seleksinya itu kan ada 3 ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian seperti Bu Siti, kayaknya ada Bu Siti tadi di sini, Bu Siti Ramadhani itu teman saya dari Fakultas Saintek. Saya rasa dia juga sudah punya pengalaman dengan aplikasi BIB ini. Jadi seleksi pertama itu seleksi administrasi Bapak Ibu. Dilakukan secara online. Jadi kalau kemarin karena saya terpengaruh dengan cara saya mengisi aplikasi beasiswa waktu saya ke Amerika tahun 2010 itu. Jadi cara saya mengisi itu sesuai dengan yang diinstruksikan dan khusus untuk bagian prestasi itu saya lebihkan Bapak Ibu. Jadi tips saya kemarin seperti itu. Yang berbau achievement, apapun dan sekecil apapun itu saya masukkan. Karena biasanya kalau aplikasi-aplikasi beasiswa ini menurut saya itu saya subjektif sebenarnya Bapak Ibu, karena saya pakai pola Amerika waktu itu.
Jadi saya masukkan itu, apapun sertifikat saya, misalnya yang berbentuk yang saya rasa itu adalah suatu penghargaan, prestasi itu saya masukkan semua. Jadi di aplikasi saya itu panjang, jadi banyak sekali prestasi yang saya masukkan. Karena di dalam pikiran saya mungkin akan sedikit lebih dilihat oleh tim penilai. Jadi kalau dibandingkan saya pikirnya gitu. Oh ini sama, kalau nilainya sama, TOEFL-nya sama, IELTS-nya sama, mungkin ada sisi lebih saya di prestasi ya. Jadi saya mikirnya gitu kemarin. Mungkin akan lebih diprioritaskan. Itu pikiran saya. Saya nggak tahu juga bagaimana reviewer ini memilih peserta ini yang diluluskan. Itu untuk bagian aplikasi secara online. Dan pertanyaan sebelumnya itu kan ada tentang dari Bu siapa tadi ya? Tentang surat rekomendasi. Kalau saya kemarin pengalaman saya untuk mencari rekomendasi itu saya memilih orang-orang yang memang berpengaruh di dalam hidup saya dan dia tahu saya betul gitu. Dan saya punya hubungan baik dan dia tahu prestasi-prestasi saya. Saya pilih tak harus profesor sebetulnya kalau menurut saya. Berarti nggak harus profesor ya Bu Zelia? Enggak, saya waktu itu enggak, Bu. Jadi saya satu orang profesor, Bu Helmiati waktu itu salah satunya. Satu orang profesor, satu orang Iya, doktor ya. iya. Kebetulan Bu Helmiati ini dulu saya kan pembimbing saya dulu. Jadi saya secara dari sisi akademisnya tentu beliau tahu bagaimana kemampuan saya secara akademis. Jadi makanya saya lebih memilih Bu Helmiati waktu itu salah satunya. Satunya lagi surat rekomendasi saya dari sama pembimbing saya juga. Karena menurut saya surat rekomendasi yang bagus itu adalah orang yang benar-benar tahu kapasitas kita, mengenal kita betul-betul secara akademis maupun non-akademisnya. Jadi kalau saran saya, siapa tahu ada, saya nggak tahu juga nih, ada atau tidak, mungkin Bu Ilen yang lebih tahu. Apakah dilihat betul-betul surat rekomendasi itu atau tidak? Nah, kalau memang akan dilihat betul-betul oleh review tim penilainya, mungkin akan lebih baik orang yang memang tahu betul prestasi kita. Dan itu kalau kemarin saya dituliskan di surat rekomendasinya itu prestasinya, saya sudah mengenal si A sekian lama dengan prestasi sekian 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 sehingga dia merekomendasikan. Jadi saya kemarin seperti itu, Bu. Oke, untuk surat menyurat saya rasa tidak ada masalah. Tinggal dilengkapi saja, tapi jangan sampai ada yang tidak ada, karena nanti bisa berdampak tidak lulus seleksi administrasi. Dan yang seleksi kedua, Bapak Ibu, kemarin itu saya tes bakat skolastik. Alhamdulillah saya lulus. Waktu itu saya lagi di opname sebetulnya di rumah sakit. Saya nggak belajar. Tapi saya karena saya pengen mendaftar juga nggak mau menyerah, jadi saya izin pulang ke dokternya untuk tes skolastik itu saja. Saya pulang karena koneksi internet di rumah saya lebih bagus daripada di rumah sakit. Jadi saya pulang setelah tes skolastik, saya balik lagi ke rumah sakit, diinfus lagi. Dan pengalaman saya tes bakat skolastik itu dia tesnya hampir mirip tes CPNS kalau menurut saya. Jadi ada hitung-hitungannya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar, jadi mungkin nggak perlu saya detailkan juga. Cuman ada satu yang unik setelah di bagian akhir tes skolastik itu ada essay Bapak Ibu. Ada 2 kemarin kalau saya. Ada pertanyaan dan kita jawab dalam bentuk essay. 2 pertanyaan kalau saya nggak salah kemarin itu. Nah, di sana jangan malu-malu Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya essay itu adalah bagian penting dalam seleksi beasiswa. Jadi jangan malu-malu menyampaikan, ya agak sombong lah ya, tapi sesuai realita. Jadi disampaikan saja prestasinya, bagaimana kita menangani masalah segala macamnya. Kalau memang pertanyaannya terkait ada moderasinya. Karena kemarin kalau saya nggak salah ada berbau moderasi satu pertanyaannya. Nah, itu ya untuk bagian esainya di bakat skolastik. Setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak bakat skolastik itu tes terakhirnya wawancara. Poin-poin wawancara tadi saya rasa sudah sangat detail oleh Bu Ilen, cuman agak berbeda dengan pengalaman saya yang disampaikan oleh Bu Ilen. Mungkin tergantung personal siapa yang menguji juga saya rasa.
Dan waktu itu saya ada 2 orang yang mewawancarai, dua-duanya full English, mulai dari salam sampai akhir, salam lagi. Jadi Bapak Ibu juga harus pastikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Tapi saya nggak tahu juga nih kalau untuk dalam negeri, karena saya aplikasinya untuk luar negeri. Kalau dalam negeri itu bahasa Indonesia, kalau dia tujuannya luar negeri fully in English. Oh, oke. Nah, berarti nggak usah khawatir. Saya yakin Bapak Ibu pasti bagus bahasa Indonesianya, lebih bagus dari saya mungkin. Jadi tipsnya apa ya? Kemarin itu saya mencoba untuk tersenyum, ya, karena ada yang memberitahu saya pandangan pertama itu mempengaruhi selanjutnya. Itu secara psikologinya. Saya nggak tahu juga nih, saya bukan orang psikologi, tapi saya coba terapkan. Jadi kan waktu dibuka Zoom-nya, giliran saya masuk, saya tersenyum kepada, saya nggak tahu ya ini berpengaruh atau tidak, tapi mungkin saya rasa juga ada pengaruhnya ya. Bagaimana cara kita menanggapi pertanyaan dan mengapresiasi penanya. Jadi alhamdulillah pengalaman saya tidak terlalu sulit dan tidak neko-neko pertanyaannya. Dan waktu itu penanyanya itu lulusan Australia salah satunya. Dan saya lihat waktu itu pada saat wawancara itu mereka membawa proposal, kayaknya itu proposal saya ya yang saya submit, dan list prestasi kayaknya saya agak kelihatan sedikit. Jadi ada pengalaman saya dapat beasiswa apa saja. Mungkin mereka, saya yakin mereka sudah baca. Jadi pertanyaan yang diberikan ke saya kemarin itu tidak terlalu detail. Bahkan dia menanya pengalaman saya, keuangan saya yang ditanya. Ibu udah tahu belum? Gitu ya. Kalau sekarang ibu ini batch pertama. Kemarin itu saya batch pertama yang memang jalurnya itu BIB. Jadi saya awardee pertama. Kalau yang kemarin itu kan murah ya Bu ya, murah 5.000 dokter. Cuman ongoing, yang ongoing itu didanai oleh LPDP selanjutnya. Jadi sekarang ke LPDP. Jadi kalau saya kemarin memang langsung namanya itu BIB. Jadi saya yang pertama, kelompok yang pertama. Lalu disampaikan gimana keuangannya. Ditanya, jadi wawancaranya itu bersedia nggak nanti katanya ya resilience yang disampaikan oleh Bu Ilen tadi, ada uang nggak, gimana kalau uangnya terlambat, karena ini 2 pintu verifikasinya. Jadi penanyanya bilang gitu, ini pasti terlambat, apalagi ibu ini gimana, bawa keluarga nggak, bawa anak nggak, gitu dia nanyanya. Gimana tuh kalau uangnya terlambat, ibu tetap bersedia. Nah, jadi saya ditanya seperti itu. Dan untuk bagian proposal saya juga ada ditanya, cuman tidak terlalu banyak. Jadi saya ditanya apa novelty dari penelitian saya. Jadi digalinya research gap-nya itu apa saja. Cuman saya rasa tidak perlu khawatir juga Bapak Ibu kalau nggak siap. Karena sebetulnya waktu saya aplikasi itu saya beda sebetulnya. Proposal saya dengan apa yang saya bincangkan dengan supervisor. Jadi kebetulan waktu saya apply itu saya udah dapat pembimbing. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lebih, kalau yang luar negeri ya, kalau mau lebih agak mulus itu dapat LOE dulu ya. Atau minimal udah ada kontak-kontak dengan calon supervisor. Waktu itu saya sudah dapat. Jadi saya 3 profesor yang udah dapat secara tertulis dia sudah bersedia. Jadi itu yang digali itu. Bu Zeli, Ibu kan, ya Pak. Bu Zeli ini kebetulan ada penanya pertama Bu terkait dengan LOE. Silakan Bu Iya. Liza diulangi lagi pertanyaannya Bu sehingga bisa langsung dijawab oleh Bu Zeli. Pertanyaan pertama. Ya, Silakan boleh, Bu Zeli. boleh Pak. Silakan Ya. Bu Liza ditanya langsung terkait dengan LOE. Kebetulan Bu Zeli sedang bicara LOE gitu. Bu Iya, Liza silakan. Ya, silakan Bu Liza Afrianti. Bu Liza Afrianti, silakan. Atau lagi, oke. Ya, silakan Bu Liza. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Zeli, kan kalau kita mendaftar tujuan universitas dalam negeri, itu kan
kalau berdasarkan di buklet itu diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan LOE. Nah, bagaimana jika dalam 6 bulan itu universitas tujuan kita sudah habis masa pendaftarannya, penerimaan mahasiswa baru seperti itu. Oke, ya Bu. Untuk dalam negeri saya kurang tahu Bu, tapi kalau di luar negeri kami diberi waktu 18 bulan. Jadi dalam waktu 18 bulan kalau tidak keluar juga LOE-nya itu hangus beasiswanya Bu. Jadi status awardee-nya dicabut. Nah, jadi gitu Bu. Kalau dalam negeri saya kurang tahu gimananya. Tapi saya rasa mungkin tetap harus, kalau dia bilang 6 bulan, ya berarti harus 6 bulan lah saya rasa Bu. Karena sudah ke LPDP kan Bu ya. Jadi regulasinya saya lihat juga sudah menyamai LPDP yang sekarang ini. Jadi diusahakan memang kalau dia pihak beasiswanya bilang 6 bulan, ya diusahakan 6 bulan memang harus dapat Bu. Karena resikonya nanti dibatalkan nih Bu. Jadi hangus beasiswanya, nggak jadi awardee lagi. Iya benar. Nah, kita kan waktu mendaftar itu mau inputkan 3 pilihan universitas ya jika belum mendapatkan LOE. Nah, kita pinginnya di universitas itu gitu, 3 pilihan itu. Sementara 2 atau 3 semuanya, ketiga universitas itu tidak menerima penerimaan mahasiswa lagi sampai bulan Januari. Misalnya nih, yang kayak di UGM atau ITB itu masa pendaftaran gelombang 1 Maret sampai April, dan gelombang kedua itu kalau nggak salah sampai bulan Juli, seperti itu Bu. Iya. Mungkin saya nggak tahu juga pastinya Bu, apa bisa diganti atau tidak. Tapi kalau kami yang luar negeri, kayak saya kemarin itu apply-nya ke New York sebenarnya Bu. Cuman karena suami saya tidak mengizinkan, dengan alasan orang tua kami kan sudah berumur Bu. Jadi kalau ke Amerika bolak-balik kan lama juga Bu ya, kalau ada apa-apa di tanah air. Jadi saya ganti kemarin bisa Bu. Dan ada juga pengalaman kawan saya yang lain. Kalau yang luar negeri ya Bu, dalam negeri saya kurang tahu. Jadi yang di luar negeri itu juga, teman saya itu juga bisa ganti, walaupun sudah ditetapkan sebagai awardee, terus dia mau ganti masih bisa, tapi cuma sekali boleh gantinya kemarin itu. Jadi mungkin kalau Ibu nggak pasti, ada kemungkinan boleh ditukar nama kampusnya Bu. Tapi saya nggak tahu. Mungkin nanti Ibu. Pilihan kita atau gimana? Teman saya itu kemarin di luar pilihan Bu. Oh gitu. Kalau saya masih di dalam pilihan. Jadi saya kemarin ada yang Amerika, ada yang Australia. Atau Ibu coba, kemarin itu teman saya banyak yang coba email ke BIB-nya Bu, sekretariatnya, atau ada di website kalau saya nggak salah, bisa email kontak person-nya di sana. Itu lumayan cepat Bu. Jadi sekarang saya lihat lebih responsif Kemenak ini. Jadi dia cepat balasnya Bu. Jadi baru dikirim besoknya udah dibalas. Jadi kalau Ibu pengen nanya permasalahan yang kampus tadi, mungkin Ibu email aja ke BIB-nya, bertanya. Langsung tanya aja Bu, nggak apa-apa. Ya, baik, Bu. Ke sekretariatnya Bu. Saya ada sih kontaknya, kalau mau nanti saya share. Ya. Tapi kalau Ibu mau cek di website juga ada sekretariat BIB-nya. Terima kasih. Pertanyaan dari Bu Liza. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini nanti ada khusus Bu Ilen, tapi nanti dijawab setelah sesi ini. Bu Zeli, ini ada pertanyaan dari Pak Ilham, Bu. Silakan Pak Ilham, kami berikan kesempatan. Ya. Terima kasih, Prof. Izin bertanya, Bu. Mungkin sepele sedikit soal rekomendasi akademisi, Bu. Nah, itu kan kebetulan orang-orang penting ini kan agak susah kita minta waktunya gitu, Bu. Jadi mereka bilangnya ya udah dibuatin terus nanti diiniin gitu untuk selanjutnya kan tangan-tangan gitu, Bu. Kalau Ibu sendiri kemarin gimana nih rekomendasi akademisinya? Apakah itu memang diketik atau tulis tangan gitu biar lebih legal apa gimana tuh, Bu? Kalau saya kemarin diketik, Pak. Diketik. Dan dibuatkan langsung oleh yang bersangkutan atau? Ada yang dibuatkan, ada yang saya membuat sendiri. Saya rasa itu nggak masalah, Pak. Soalnya pihak BIB-nya kan juga nggak tahu. Oh gitu. Dan itu juga untuk seleksi administrasi.
Dan ada nggak satu pakai teman, kop ya Bu? nggak pakai Misalkan kop, Pak. dari Nggak. nggak usah pakai kop. Karena itu kan kalau rekomendasi itu sifatnya personal, kecuali memang, Siap. tapi mungkin bisa juga, saya nggak tahu, tapi menurut saya itu lebih personal sebenarnya, jadi individu merekom. Jadi teman saya kemarin ada Pak, dia lulus juga, surat rekomendasinya sama, yang memberi rekomendasi sama orangnya dengan yang memberi rekomendasi saya. Dan waktu giliran saya yang ngasih rekomendasi dia tulisin sendiri, tapi bagian teman saya ini dia nggak sempat, jadi dia bikin sendiri. Bahkan itu cuma satu paragraf yang punya dia Pak. Dan dia tulisnya bahasa Indonesia dan dia lulus Pak. Jadi kalau lihat dari pengalaman teman saya yang satu lagi, kayaknya mungkin nggak terlalu ini secara administrasi aja kayaknya Pak. Tapi Gitu. nggak tahu saya Pak ya, tapi alangkah lebih bagusnya Bapak betul-betul di prepare, tulisannya tetap bagus, isi rekomendasinya juga membantu Bapak biar terpilih ya. Tetap gitu Pak. Nggak apa-apa, Bapak buat sendiri aja bagus-bagus. Iya, dalam dan luar nggak ada beda, bahasa Indonesia tetap ya. Teman saya itu bahkan dia apply-nya ke luar negeri Pak, dibikin kan waktu itu bahasa Indonesia dia. Dan dia kirim ke saya. Kirim ke saya surat rekomendasinya, Kak, ini kita sama nih yang ngasih rekomendasi gitu. Cuman dia di bahasa Indonesia aja, satu paragraf pendek Pak. Saya udah satu full HPS itu dia cuma satu. Tapi dia lulus Pak. Siap. Lulus. Berarti nggak terlalu ini ya Bu ya. Ada dua kondisi gitu berarti. Bisa jadi Pak. Nanti kalau saya bilang tidak terlalu, siapa tahu nanti dapat tim peneliti yang memang betul-betul detail melihatnya. Takutnya nanti malah jadi ini juga. Yang tetap nulisnya yang terbaik Pak. Rekomendasikan diri sendiri dengan baik. Ya, promosi diri ya Bu ya. Iya harus Pak. Harus itu, kalau beasiswa itu wajib tuh Pak. Jangan malu-malu. Prestasinya jangan disembunyikan. Siap. Apalagi kalau Bapak pilihnya ke negara-negara bagian Amerika sana Pak. Itu mereka harus confidence memang. Siap. Baik. Makasih Bu Zeli. Ya, semangat Pak Makasih Ilham. Prof. Terima kasih Bu, Pak Ilham, Bu Zeli. Kita akan memasuki sesi ketiga. Ternyata Bapak Ibu dari penjelasan Bu Zeli ada yang menarik. Di question kita dijawab beliau. Beliau punya anak kecil dan beliau masuk rumah sakit ketika ujian. Saya tidak bisa bayangkan kalau di rumah sakit tiba-tiba pulang ujian, habis itu masuk rumah sakit lagi. Ini memang saya nggak kebayang nih, luar biasa. Barangkali itu yang membuat Bu Zeli didoakan, doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, meskipun belum siap apapun, seminggu ini kita usahakan submit. Barangkali ada rahasia-rahasia kasih sayang Allah buat kita semua. Ya. Siap Pak. Betul Pak, minta doa orang tua Pak. Siap Bu. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi ketiga. Di sini ada Pak Beni. Mohon Ibu Zeli dan Bu Ilen, nanti ada penanya juga seperti Bu Ilen tadi terkait dengan beasiswa atau terkait dengan LOA unconditional. Tapi nanti setelah ini, mohon standby dulu Bu Zeli dan Bu Ilen. Kemudian kita masuk ke Pak Beni. Pak Beni, ada pertanyaan nih Pak Beni. Kalau Bu Zeli itu confident, alhamdulillah Bu Zeli kemampuan bahasa Inggrisnya sangat bagus. Dan saya yakin percaya di grup ini semuanya atau di forum ini semuanya kemampuan bahasa Inggrisnya ada yang seperti Bu Zeli, ya saya yakin juga. Ada yang di bawah rata-rata Bu Zeli. Pertanyaannya adalah apakah, itu yang pertama, apakah dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki masih rata-rata memungkinkan untuk lulus di tahapan yang pertama? Dan pertanyaan kedua Pak, saya belum ada ngontak lagi supervisor, saya belum ada mendapatkan LOA. Mungkin tidak saya lulus di tahun ini? Nah ini dua nih untuk Pak Beni, kami titipkan pertanyaannya. Saya belum ngontak lagi supervisor, profesor dari mana-mana saya ngontak. Saya belum punya pengalaman menghubungi kampus di luar atau dalam negeri, tapi saya ingin mendaftarkan di minggu ini. Silakan Pak Beni dijelaskan dulu supaya nanti Bapak Ibu dapatkan pandangannya. Silakan Pak Beni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab yang pertama, kita straight to point aja. Untuk yang pertama kan confident nih. Saya percaya diri, mungkin saya ya palingnya secuil lah. Kalau dibanding Bu Zeli, di 100 ya kemampuannya saya ya 2,5 lah. Tapi yang membedakan saya dengan Bu Zeli itu confident. Enggak lah Pak. Emak saya pernah bilang bahwa kalau ada tuah di tangan pasir digenggam menjadi intan, itu patokan saya sekali itu. Jadi saya totalitas saya yang mana peduli saya
Jadi ya mungkin bahasa-bahasa Google Translate saya pakai, setidaknya mereka paham. Jadi ya menurut saya fine-fine aja gitu kan. Itu yang untuk yang pertama. Pokok confidence saja lah. Ya itu pertama. Saya kemarin ada campur-campur dikit yang bahasa kayaknya ini apa ya, bahasa Inggrisnya saya lupa ini kan, karena dictionary saya nggak sebanyak Bu Zeli kan ya, saya tambah bahasa Indonesia-nya dikit ya, sebentar ya 2 kata gitu kan, setelah itu saya kembali lagi ke bahasa Inggris kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kemarin juga sama yang seperti Pak Fitra tanyakan, karena pas di saat itu saya belum kontak profesornya. Jadi paralel aja di saat saya upload, jadi saya email ke masing-masing prof. Iya pun saya pun dapat profnya itu dari Pak Fitra yang ngasih rekomendasi kan. Jadi sebenarnya seiring aja, paralel aja saat itu ya. Saya berundangan lah, ya saya berundang. Yalah. Jadi ya saya share aja, saya yang kampus ini kayaknya ada saya matematika murni kan. Jadi kayaknya saya tertarik dengan bidang ini sesuai sama S2 saya sebar aja. Jadi pas saat wawancara saat itu saya udah nyebar undangan, dapat feedback yang baik. Jadi kalau saya bisa share dulu bentar ya. Jadi sebentar saya share dulu ini kartu pendaftaran. Jadi sudah bisa lihat bahwa saya daftar di Universitas Turku di Finlandia, kedua saya daftar di UM, kemudian di Tohoku. Yang semua ini saya ditolak nih untuk profnya. Nggak laku lah saya, ya nggak laku lah. Tapi itu tadi kan tuah Pak Fitra juga numpang di saya. Kebalik ya, saya numpang tuah dengan Pak Fitra. Saya dapat di Kanazawa University, dan kemudian Kanazawa itu jadi insya Allah akan jadi kampus saya ketujuannya nanti. Jadi sebenarnya di saat paralel ya disebar aja undangannya, tapi setidaknya kita punya effort lah, punya effort itu, tapi yang sesuai dengan bidang kita. Kemarin yang nyangkut yang di Kanazawa tersebut. Tapi setidaknya kalau saat milih kampus itu usahakan yang sesuai bidang kita, dan kenapa kita milih kampus tersebut kita harus dapat kenapa kita milihnya. Kalau kemarin saya pilih di Turku ini di Finlandia, saya bilang bahwa iya sistem pendidikan paling baik ya di Finlandia. Itu jadi deal breaker bagi reviewer untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kemudian Malaya ya karena saya orang Melayu mungkin, jadi kayaknya lebih tepat beradaptasi, saya bilang gitu. Kemarin yang terakhir di Tohoku di Jepang juga salah satu negara Asia dengan sistem pendidikan terbaik. Jadi alasannya untuk yang 2 penanya tersebut ya gitu. Tapi ya itu yang bisa saya sampaikan kalau seandainya pertanyaan dari Pak Fitra tersebut. Kemudian ya mungkin sekian dari saya Pak untuk menjawab 2 pertanyaan. Terima kasih Pak Beni. Nampak kali Pak Beni ini orang matematika. Jadi 1 ditambah 1 langsung 2. Selesai dia penjelasannya. Kalau orang matematika seperti itu Pak Beni ya. Silakan Bapak Ibu di grup kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan Pak Beni. Karena dari Pak Beni sendiri bilang bahwasanya ketika dia submit aplikasi, dia belum menghubungi profesor manapun. Dia belum mendapatkan LOA manapun. Namun dia ikuti prosesnya, dan alhamdulillah beliau ikuti sampai dia mendapatkan peluang untuk menjadi awardee. Jadi ini adalah momen yang menarik. Jadi Bapak Ibu dalam grup ini, jika belum mendapatkan profesor, jika belum menemukan kampus, maka submitlah. Itu Bu Zeli ya, Pak Serbeni ya. Iya Pak. Iya, disubmit dulu Pak. Betul. Ya, submit aja dulu. Ya. Ini ya rekomendasi dari Pak Fitra. Saya pun Pak Fitra saat itu belum prof lagi. Jadi mungkin yang membuat Pak Fitra prof itu ya karena rekomendasi ini kan, Allah alam kan Pak. Ya. Ini ada Pak Fitra tuh cuma 5 kalimat. Lolos saya. Berarti tua hanya Pak Fitra nempel di saya ini. Tulis tangan saat itu. Ya tulisan prof ya gini lah. Tapi ini mukjizat lah kan dari prof. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung boleh diutarakan. Kalau mau di chat silahkan. Namun alhamdulillah kita pada siang hari ini mendapatkan narasumber yang luar biasa. Bu Ilen dengan pengalamannya, Bu Zeli dengan pengalamannya, Pak Serbeni dengan pengalamannya. Jadi mudah-mudahan di kita yang 62 orang dalam tergabung di grup ini bisa mengikuti jejak-jejak mereka dalam persiapan sekolah. Silakan Bapak Ibu, mungkin barangkali ada hal-hal yang sifatnya teknis, ada hal-hal yang sifatnya di luar konteks, ditanyakan saja seperti apa sehingga nanti kita persiapannya matang. Karena waktu kita 1 minggu. Jadi jangan berpikir bahwasanya kita tidak siap, kita akan ikuti di tahun depannya lagi. Nah, karena saya, Bu Zeli, Pak Serbeni, ada salah satu dosen kemarin datang ke saya 1 minggu lalu, 1 minggu lalu, Pak saya minta rekomendasi, saya kasih rekomendasinya. 2 hari setelah itu dia WhatsApp ke saya, Pak Fitra, saya nggak jadilah ikut. Kenapa?
kayaknya saya nggak siap, saya ikut tahun depan. Padahal dia sudah mengantongi beberapa persyaratan yang dia sudah urus gitu. Jadi belum submit sudah bilang, Pak saya nggak jadi ikut di tahun depan aja Pak karena dokumennya tidak lengkap. Padahal masih ada waktu loh Bapak Ibu gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya pikir dicoba dulu dengan pengalaman. Moga-moga sampai tahapan wawancara, tentu itu pengalaman yang berbeda Bu Zeli ya. Meskipun lulus tidak lulusnya itu belakangan, tapi ketika mendapat pengalaman wawancara itu experience yang tidak ternilai harganya. Silakan Bapak Ibu. Bu Nuri ada yang mau tanyakan ke Pak Beni? Saya lihat tadi ada beberapa yang online. Habis itu Bu Nur Hayati, kalau ada mau ditanyakan silakan ke Pak Beni, atau Bu Farah, tadi saya lihat ada Bu Farah online juga. Silakan Bu Farah Ulfa, itu kalau bertanya sama Pak Beni silakan kalau ada yang mau tanyakan. Ya. Ya silakan Bu Farah, kebetulan yang on cam saya sapa-sapa gitu kan. Silakan kalau ada mau tanyakan, baik langsung ke Pak Beni ataupun ke Bu Zeli ataupun ke Bu Ilen, kami persilakan. Sambil menunggu pertanyaan, kami silahkan Bu Ilen menjawab sebuah pertanyaan di chat box terkait dengan unconditional letter di salah seorang awardee di periode sebelumnya. Kepada Bu Ilen kami persilakan. Oke, terima kasih Prof. Pitra. Tadi mungkin saya menambahkan tentang sebelum saya jawab yang ini, menambahkan tentang rekomendasi gitu ya. Betul kata Bu Zeli bahwa rekomendasi tidak harus linear dengan apa kita sebenarnya. Yang paling penting itu adalah dia mengenal kita. Itu poin pentingnya. Tapi nah gitu, kalau dia linear kemudian kemudian kenal pula kita, nah itu malah lebih bagus. Tapi itu tidak menjadi, pokoknya syaratnya itu ada. Itu kata Bu Zeli, masukkan aja, kenal kita, dia beri rekomendasi, boleh dimasukkan gitu. Nah itu tambahan dari saya. Nah kemudian yang ini ada pertanyaan, mohon tanggapan, saya awardee Mora tahun 2018 yang telah mendapatkan LOA unconditional dari Universitas Tujuan Luar Negeri untuk PSD, namun saya tidak jadi berangkat ke negara tujuan karena saat pengurusan dokumen tidak diizinkan oleh pihak Mora, alasannya waktu itu. Oke, mungkin saya udah dapat poinnya sebenarnya nih, kampus tujuan. Oke, kalau Mora terus terang saya nggak tahu, karena saya sendiri adalah awardee Mora pertama. Kalau Bu Zeli adalah awardee Mora yang awardee BIB yang pertama, saya awardee Mora yang pertama. Nah, sama-sama uji coba. Sama-sama uji coba. Jadi kalau Mora tentunya saya tidak tahu kenapa ini, karena saya tidak terlibat, karena saya masih peserta waktu itu, tidak sebagai reviewer atau pewawancara. Jadi mungkin saran saya kepada Bapak atau Ibu yang ex awardee Mora ini, langsung saja bersurat gitu ya kepada Diktis tentang hal ini gitu, karena kita sudah melalui proses SK sudah ada gitu, sehingga apakah bisa dikonversi misalnya sebagai penerima BIB, karena BIB ini ininya banyak, kuotanya cukup banyak, dan kuota kita untuk universitas kita hanya sedikit. Saya nggak tahu hanya berapa orang yang lulus gitu, sedikit sekali, padahal kuotanya cukup banyak. Jadi seperti kata Bu Zeli tadi, memang yang mewawancarai setiap calon awardee itu ada 2 orang. Kayak saya kemarin juga berdua dengan seorang profesor dari Palembang, Universitas Sriwijaya, Unsri. Nah itu juga kalau saya khusus kemarin itu dapat giliran untuk calon awardee dalam negeri, jadi seluruhnya berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya kita untuk awardee yang calon awardee luar negeri, nah itu fully in English. Jadi mungkin dipersiapkan juga. Tapi tergantung sih sebenarnya, kalau luar negeri kalau tidak salah saya memang wajib berbahasa Inggris komunikasi wawancaranya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja kayaknya. Terima kasih Bu Ilen. Kita punya satu pertanyaan dari Pak Ilham. Silakan Pak Ilham, open cam dan langsung menanya tentang apa. Kepada Pak Ilham, kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk waktunya. Saya lagi nih Bu yang bertanya, Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan bosan. Ya, saya mau ucapkan dulu aja untuk beberapa narasumber ini Pak ya, sedikit dulu. Walaupun belum langsung ke pertanyaan, Pak Sarbaini selamat untuk beasiswanya. Mudah-mudahan bertuahnya dari pas TOEFL kemarin pindah ke saya, amin. Bu Zeli, kalau Bu Zeli saya pertama kali tahu namanya waktu ikut PPSL yang pertama kali lulus kan Bu ya. Waktu itu saya nggak lulus,
Terus saya dapatnya diizinkan Prof. Romadi untuk ikut PPSL di Pekanbaru di kampus kita. Jadi selamat. Ya, kalau pertanyaan tuh Pak Ilham ini fakultas apa, Pak? Prodi apa? Ekonomi, Pak. Oke, sip lanjut, Pak. Ya, kalau untuk Bu Ilen nanya lagi ya Bu ya, walaupun bisa bertanya panjang lebar, tapi kayak di sini suatu kebanggaan bisa bertanya langsung dengan Bu Ilen. Gini Bu, saya pengen yang paling tricky, paling banyak terjadi kegagalan atau kekeliruan itu Bu, biasanya apa Bu? Pengalaman Ibu jadi sebagai itu tadi, panitia gitu loh Bu. Itu sih paling Bu, yang mungkin hal sepele yang mungkin sering kali penting tapi sering kita lupakan, paling itu sih Bu. Terima kasih Bu Ilen, makasih Prof, makasih semuanya. Silakan Bu Ilen. Oke, makasih Ilham. Nih mudah-mudahan lulus nih tahun ini, insya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Iya. Oh iya, tadi dengan Bu Zeli akhirnya saya ingat pernah ketemu di TPA ya Bu. Mohon maaf, maklumlah pelupa. Iya Bu. Iya, tentang jawaban ini ya, yang pertanyaan tricky yang membuat kita gagal. Yang pertama, saya ini kan sebenarnya istilahnya kalau masih ada jari kita lebih dari 10, mungkin lebih dari 10, enggak juga sih sebenarnya, ini hanya hiperbola. Saking ininya ada beberapa beasiswa yang saya ikuti dan saya itu gagal di tahap wawancara. Nah, pertama beasiswa dulu namanya beasiswa Islamic Development Bank, IDB, beasiswa IDB. Nah itu sudah sampai tahap akhir juga gitu. Nah gagalnya memang ketika misalkan saya kasih yang Kemenak aja lah biar gampang, kalau yang IDB itu terlalu kompleks. Kalau yang Kemenak gagalnya adalah ketika saya ditanya apakah yang tes psikologinya, yang arah ke psikologinya, misalnya gini, bagaimana keluarga ibu gitu ya, ini dalam bahasa Inggris ya, bagaimana keluarga ibu katanya, bagaimana ibu mempersiapkan keluarga untuk melanjutkan studi ini. Nah itu ketika itu saya menjawabnya dengan mata yang berkaca-kaca, sehingga waktu itu langsung saja pewawancaranya menyebutkan berarti Anda belum siap kelihatannya gitu. Nah itu menjatuhkan kita. Artinya hanya karena sedikit itu saja. Nah artinya kita harus menjawab se-perfect mungkin walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang ini. Contoh. Ini Bu Zeli saya nggak tahu nih jawabannya apa kemarin ketika dia tanya apakah Ibu siap misalnya. Ini kan uangnya belum ada, ini kan beasiswa pertama kali misalnya. Nah jawaban Ibu Zeli seperti apa? Kita mungkin ini aja dulu. Iya betul. Karena beasiswa saya mikirnya ya harus siap lah. Karena kita apply berarti kita harus terima konsekuensinya. Any consequence that we have to accept. Jadi waktu itu saya sebenarnya nggak ada saving apa-apa, cuman gimana ya, saya menjawabnya, suami saya ini punya kebun sawit, saya bilang. Dalam bahasa Inggris saya jelaskan, jadi jika ada kemungkinan keterlambatan pengiriman beasiswa dan lain-lainnya itu sudah saya diskusikan dengan pihak keluarga, khususnya dengan suami saya, jadi saya sampaikan begitu. Jadi apa yang harus diperbuat dan saya juga sudah mendiskusikan, jadi saya jawabnya gitu dengan suami saya, dan suami saya insya Allah akan bekerja di sana. Jadi saya bilang aja tuh Bu, saya akan eksploitasi suami saya di luar negeri. Oke, itulah. Dan itu poinnya saya rasa bagus. Saya menjawab itu, mereka tersenyum dan mereka langsung terlihat antusiasme mereka berbicara dengan saya terlihat, dan dia yakin saya ini resilience-nya bagus di sana. Jadi saya tuh nggak ditanya yang macam-macam. Yang macam-macam tuh mungkin sedikit kemoderasi, tapi nggak terlalu juga. Tapi itu hanya bentuk dukungan mereka. Ibu kan udah pernah nih ke Amerika, jadi dibilangnya gitu kan. Berarti Ibu kan udah tahu ya gimana berkomunikasi dengan orang Kristen segala macam. Jadi nggak terlalu susah. Jadi intinya kalau saya di wawancara itu biar enakin dulu ngobrolnya dengan si penanya. Insya Allah nanti ngalir aja. Dan yakinkan, nggak boleh ada istilah saya nggak siap. Oh, uang saya nggak ada. Oh, saya nggak bisa kok gitu. Jangan sekali-sekali menjudge kok gitu sih mekanisme beasiswanya. Nah, itu pasti nggak lulus kalau menurut saya. Jadi
harus walaupun di dalam hati kita apaan sih ini, berarti ini programnya nggak betul-betul settle atau gimana. Tetap harus ditunjukkan bahwa kita memang sudah siap lahir batin. Ya. Kalau saya gitu kemarin. Ya, betul, betul. Itu jawaban yang sama ketika saya dulu diwawancara, Bu. Bagaimana ini kan beasiswa pertama nih, program pertama, dan Ibu adalah peserta, istilahnya calon pertama yang ikut dalam program ini. Bagaimana Ibu menghadapi kalau misalkan terhambat keuangan, uangnya belum cair? Nah, jawaban yang saya berikan sama seperti Bu Zeli. Saya bilang gini, saya punya tanah, punya rumah, punya mobil. Saya bilang gitu. Saya punya rumah yang saya bisa saya jual, dan memang dulu ketika beasiswa bermasalah di tahun ketiga, bermasalahnya itu terlambat lah ya, terlambat, ada proses yang istilahnya maklum negara ya. Nah, itu memang itu yang namanya resiliensi itu. Bagaimana kita menghadapi masalah di sana gitu kan, kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi harus jawabannya tuh nggak boleh. Tapi rasanya ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, apapun bisa istilahnya harus kita lakukan kan gitu. Nah, artinya ketika dia bertanya itu kayaknya otak kita refleks deh. Nggak akan bilang bahwa saya nggak siap, nggak mungkin gitu. Karena apa? Kita ingin, kita mau itu gitu. Kalau mau berarti ya apapun kita lakukan gitu. Jadi kalau saya sama kayak Bu Zeli sampai nyebut kebun. Kalau saya kemarin saya punya tanah, punya rumah, punya mobil, saya asli menyebutkan itu. Menyebutkan itu gitu, sehingga saya bisa jual itu, saya bilang gitu. Nah, itu Pak Ilham yang ininya. Bu Ilen, Bu Zeli, Pak Sarbaini, ini ada pertanyaan dari Bu siapa? Bu Herlini Puspitasari. Silakan Bu Herlini Puspitasari, mau nanya langsung, silakan. Bu Herlini. Silakan, kami persilakan ke Bu Herlini bertanya langsung. Bu Herlini Puspika Sari, ini fakultas apa Bu Herlini? Silakan Bu Herlini, kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Tarbiyah itu Pak, teman saya itu. Oh, iya, silakan Bu Herlini. Langsung dia menunjukkan pertanyaan ke Bu Ilen. Ini barangkali mungkin terkait dengan esensi dari reviewer mungkin barangkali ya. Karena kalau teknis dia langsung bertanya ke Bu Zeli nih, karena bestinya Bu Zeli. Silakan Bu Herlini Puspika Sari kalau ada yang mau tanyakan. Bapak Ibu, itu kami persilakan usulan dari usulan dari Bu Nur Hayati, kita buatkan grup chat WA-nya, karena barangkali benar dibilang oleh Bu Nur Hayati, dalam seminggu ini banyak hal yang mungkin perlu dipersiapkan. Jadi kita langsung saja action, kita buatkan grup WhatsApp-nya. Barangkali nanti Bu Ilen bisa share slide-nya. Habis itu Pak Beni juga bisa share nanti beberapa dokumen, dan Bu Zeli slide yang sudah dibuat tadi Bu, sayang rasanya tidak di-share Bu. Jadi amal jariah buat kita Bu. Jadi kosong juga ya Pak, saya jadi tadi pakai link-link. Ya, silakan Bu, silakan di sana share link-link yang berharga supaya nanti Bapak Ibu peserta kita betul-betul bisa memanfaatkannya untuk keperluan 1 minggu ini, karena kita punya waktu 1 minggu ini lagi. Karena di tahun depan tidak pula link berharga Pak, itu link ke BIP-nya tadi. Jadi saya mau lihatkan skor bahasa Inggris gitu kan. Jadi supaya Bapak Ibu ini termotivasi bahwa belum tentu yang nilai TOEFL-nya bagus tinggi sekali itu lulus, karena teman saya banyak nilainya udah mentok, nggak bisa tinggi lagi, udah paling tinggi dan dia nggak lulus. Jadi walaupun nilai kita pas-pasan bahasa Inggrisnya, kalau mau keluar negeri yang penting cukup untuk mendaftar itu aja, karena itu fungsinya cuma syarat administrasi saja saya rasa. Karena teman saya yang jauh lebih bagus bahasa Inggrisnya, IELTS-nya itu 8,5. You can imagine 8,5 IELTS-nya, 0,5 lagi udah mentok. Itu nggak lulus, dua orang teman saya, dari Padang 1, dari Medan 1, nggak lulus. 8,5 Bu ya. Pak Beni berapa kemarin Pak TOEFL sama IELTS Pak? Penasaran saya sama Pak Beni ini. Oh tinggi tuh Pak, lulus jalur tanya lagi Pak. Jadi segan saya nyebutnya di sini. Iya, kalau ada yang 8,5 IELTS-nya, Pak Beni berapa Pak? Kira-kira Pak? Skor Pak. Hah? Ya, udah maksimum skor Pak. Ya, yang lulus pun nih malah yang nilai-nilai standar lah kayak saya gitu kan Pak. Ya. Jadi itu bukan patokan kelulusan. Jadi jangan minder Bapak Ibu, asal cukup untuk mendaftar, daftar aja. Karena belum pasti itu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan lagi terkait dengan beberapa hal, ini alhamdulillah kita telah buatkan forumnya. Silakan, karena barangkali Bapak Ibu
kalau kita tunda Pak tahun depan saja itu belum tentu regulasinya sama dengan tahun ini gitu. Belum tentu poin-poinnya akan sama. Jadi kita fokus di tahun ini meskipun waktunya seminggu, tapi kami rasa bisa dimaksimalkan dalam melengkapkan aplikasinya. Betul tuh Pak. Ini kami aja kemarin nggak ada yang namanya apa kemarin Bu Zeli, yang motivation letter nggak ada. Oh iya, untuk luar negeri nggak ada kayaknya, saya nggak pernah nulis saya dulu lah motivation sebentar letter. ininya. Nggak ada. Yang Nggak ada. tahun lalu itu kami ada profil peserta, KTP, ijazah S2, NIDN, kemudian surat pernyataan beasiswa, surat identitasan, surat rekomendasi akademisi, TOEFL, kemudian LOA bagi yang punya, kemudian ya rencana penelitian dan korespondensi calon supervisor. Sebenarnya kan kalau LOA nanti punya LOA tidak perlu lagi yang namanya jasa apa kemarin Bu yang kita tuh skolastik. Kalau saya punya LOA nggak perlu skolastik, kalau nggak punya baru gitu. Oh ternyata tidak di tahun pertama tidak ada motivation letter ya Pak Beni Pak Bu Zeli. Ya. Nah, ini informasi berharga juga Bapak Ibu. Ternyata setiap tahun regulasinya berubah. Betul. Silakan Bu Erlini Puspika Sari kalau ada yang bertanya atau barangkali bisa di chat saja, ditulis di chat box-nya. Nanti bisa dibaca oleh Bu Ilen, Bu Zeli dan Pak Sarbaini. Kalau sekiranya ada permasalahan teknis pada saat menggunakan hardware-nya. Oke, baik. Dengar suara saya, Pak? Jelas, Bu. Sangat jelas. Silakan, Bu. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sama Bu Ilen nih, Pak. Bu Ilen, kemarin sempat saya nanya sama teman saya yang lulus di BIB Win Malang, Pak Arik ya. Pak, mungkin Bapak Ibu tahu. Katanya ada reviewer menanyakan tentang pengetahuan kita ahli dalam, umpamanya Pak Arik itu kan jurusannya bahasa Arab. Nah, dia harus tahu siapa aja sih ahli bahasa Arab di Indonesia gitu. Baik di yang pertama baik di UIN kita sendiri ataupun nanti di Indonesia, dan itu tidak mesti entah di UIN Sunan Kalijaga, Malang ataupun UIN yang lainnya. Apakah ada penilaian kita tentang itu Bu Ilen? Makasih, itu aja pertanyaan. Oke. Halo. Ya, Bu Ilen. Halo, udah kedengar. Oh, oke. Baik Bu Herlini, apa namanya tentang itu tidak ada. Itu berarti bergantung kepada pewawancaranya siapa. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah hanya itu poin-poinnya. Jadi apa namanya pewawancara hanya bisa mengelaborasi poin-poin yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya itu ada pertanyaan seperti itu mungkin tambahan saja dan itu tidak dinilai ya, karena dalam poin-poin itu tidak ada ini apa namanya kaitan dengan pertanyaan kita mengetahui itu gitu ya. Mengetahui tentang siapa matematikawan misalnya, kalau saya orang matematik tidak ada. Mungkin kata Pak Arik itu biar kita kenal kan, katanya kita kan nanti biar ahli di bidang apa, dan kita harus tahu siapa yang ahli di Indonesia gitu kan, profesornya gitu. Ya mungkin boleh juga ditambah keilmuannya tentang itu. Tapi wawancara kayaknya itu ada tidak ya? Enggak. Ya. Enggak. Terima kasih Bu Ilen. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Erlini. Saya mungkin menebak temannya Bu Zeli yang 8,5 ini barangkali Bu Erlini yang 8,5 IELTS nih ya. Saya yakin percaya. Ya Pak, saya jurusannya bukan ini, saya PAI Pak. Oh gitu. Iya Bu. Kalau enggak seperti itu barangkali doa kami Bu. Amin ya Allah, amin. Oke, ini ada langsung pertanyaan ke Bu Farah. Bu Farah silakan bertanya Bu Farah, ke Pak Beni boleh, langsung ke Bu Zeli boleh. Silakan Bu Farah. Bu Farah langsung ya silakan ke Pak Beni lah mungkin lebih tepat Bu Farah ya.
Silakan. Ya, terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab oleh narasumber manapun, baik Pak Sarbaini atau Bu Zeli atau Bu Ilen mungkin. Kalau saya diskusi dengan teman yang sudah lulus, syarat untuk rekom dari organisasi sosial keagamaan itu kan di tahun lalu atau di batch sebelumnya nggak ada. Nah, yang sekarang ada syarat itu gitu. Jadi itu kira-kira kita minta rekomnya dari siapa dan apakah itu misalnya kayak dosen seperti saya di PTKN ini, apakah tetap harus melampirkan itu karena saya lulusan dari PTU di S2-nya atau syarat itu hanya untuk non dosen yang lulus dari PTU gitu. Jadi mungkin saya minta penjelasan tentang itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini barangkali siapa nih yang bisa jawab nih, Pak Beni atau Bu Zeli pertanyaannya? Bu Ilen lah mungkin, karena kalau dari saya enggak ada itu kemarin Pak. Jadi saya nggak tahu juga itu. Ya silakan Bu Ilen. Nggak ada saran itu. Ya. Itu sepertinya untuk yang tidak bekerja di dalam lingkup kampus sepertinya. Karena kalau kita sudah menjadi dosen PTKIN kayaknya enggak perlu lagi. Jadi hanya rekomendasi yang umum saja kayaknya. Tapi nanti kalau misalnya ragu gitu kita bisa tanyakan langsung nanti. Oh gitu ya Bu ya. Soalnya itu di satu poin yang sama gitu kan, meskipun penjelasannya agak ambigu apakah kita seperti saya itu tetap harus menyiapkan surat rekomendasi dari organisasi sosial keagamaan atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya nggak perlu sih lebih bagus lagi. Karena itu yang saya bingung untuk melengkapinya. Oke, makasih Bu Ilen. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Farah. Bapak Ibu, sekarang sudah memasuki jam 3:40. Artinya sudah akan memasuki asar. Supaya doa kita terkabul oleh Allah dalam waktu seminggu ini, salah satu ikhtiar kita Bapak Ibu ya, kami berikan satu kesempatan terakhir penanya. Silakan untuk siapapun saja. Setelah itu kita close, kita ada grup WhatsApp yang telah kita buat. Setelah itu kita komunikasi di sana gitu. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi menjelang asar ini. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, baik itu secara lisan ataupun ditulis pertanyaannya di chat box. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Tidak tutup kemungkinan untuk Pak Ilhamnya. Meskipun sudah 3 pertanyaan Pak, kalau ada mau nanya lagi Pak Ilham, jangan sungkan Pak. Tidak apa-apa Pak. Semakin banyak bertanya, semakin dekat dengan mimpi kita Pak. Siap Pak. Baik Pak, boleh ada Pak satu Pak. Ini terakhir. Oke. Ya, Bu Ilen, Pak Beni atau Bu Zeli mungkin boleh bantu kalau misalkan kita belum dapat apa-apa nih, kita kan mau konfirmasi akademisi nih Bu. Nah, kira-kira ada solusi nggak Bu? Tadi ada juga yang minta tanyain. Maka gimana caranya kita mau cari supervisor gitu yang sama sekali yang belum gitu Bu. Ada yang nitip pertanyaan itu. Silakan kalian. Bu Zeli atau Bu Zeli? Coba Bu Zeli mungkin bisa menjawab atau gimana? Siapa aja, Bu? Gimana tadi pertanyaannya untuk mencari supervisor, iya, Pak? Supervisor, iya Bu. Satu lagi Bu, paling kalau singkat aja Bu. Katanya kalau nggak salah boleh unofficial TOEFL score ya Bu? Kalau waktu pendaftaran saya itu wajib official, Pak. Wajib official ya Bu ya? Ya, wajib official. Kalau yang sekarang nggak tahu juga, saya nggak ngecek sih Pak. Atau Bapak cek ulang aja. Siap Bu. Untuk supervisor itu Bu. Supervisor gimana caranya? Coba jaring aja sih Pak. Kalau saya langkah pertama saya menebar jaring itu, saya tentukan dulu saya mau ke negara mana. Jadi saya nggak cari keahlian dulu Pak. Mohon maaf ini. Jadi saya mau ke negara mana yang nyaman untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya, suasananya bagus, jauh dari konflik. Jadi saya nggak mau yang dekat-dekat Rusia, Ukraina, saya nggak mau. Jadi setelah saya dapat negaranya, baru saya pilih kotanya. Di mana kotanya yang nyaman, yang tidak perlu banyak menghabiskan uang dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah untuk suami saya.
Nah, baru saya tetapkan. Jadi kalau saya udah dapat kotanya, baru saya telusuri kampusnya, Pak. Oh, siap. Kampus di kota yang saya mau belajar itu, baru saya kirim-kirimin tuh proposal saya ke supervisor. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ada yang minta pertemuan via wawancara segala macam. Ada yang bersedia membimbing, tapi saya harus ganti fokus penelitian. Nah, itu tergantung kita lagi, Pak. Jadi saya kemarin biar agak kuat aplikasi saya, jadi saya ya udah saya ladeni aja tuh kalau mereka mau wawancara saya iya-iyakan aja. Nah, selagi dia mau membimbing saya dan memperlihatkan dia tertarik untuk membimbing saya ladeni aja tuh, Pak. Nah, jadi ada beberapa dan trik saya biar supervisornya mau dengan saya. Walaupun penelitian saya belum viable, belum fully shape gitu kan, Pak, belum jadi benar. Paling cuma outline yang saya tulis 5 lembar gitu. Caranya saya sebelum ngirim email itu saya sesuaikan dulu nih, saya lihat, saya research dulu. Profesor ini bidang keahliannya apa, terus saya lihat Pak ininya ekspertisnya di mana. Terus kalau cocok dengan penelitian saya tambahkan tuh Pak di referensi saya. Atau di bagian metodologinya saya masukkan sedikit, misalnya dia adalah penemu model apa gitu. Terus saya masukkan tuh di bagian research method saya. Nah, terus kalau dia baca, kalau orang luar negeri itu kan dia memang dibacanya biasanya kan Pak. Nah, menurut saya, feeling saya pasti dia akan lebih memperhatikan, oh ini sesuai nih dengan ekspertis saya, oh ini keahlian saya nih ya. Jadi saya triknya gitu Pak. Jadi biar cepat supervisornya ketemu. Nah, jadi caranya gitu. Jadi pinter-pinter aja tuh Pak. Kadang mereka ini kan sibuk juga Pak. Iya. Bahkan yang pembimbing saya yang sekarang ini di website itu saya cek dia udah penuh, dia nggak terima mahasiswa bimbingan lagi. Tapi karena mungkin dia tertarik, karena saya masukkan bahagian keahlian dia itu, dia mau terima saya Pak. Nah, terus saat wawancara itu penentu juga itu Pak. Jadi psikologi kita dengan dia cocok apa tidak, ya cara kita berkomunikasi. Menurut saya itu tetap berpengaruh dia mau nerima kita apa enggak, Pak. Dan bagusnya kita tidak terlalu, ya biasa kalau mau jadi mahasiswa kan, Pak. Kalau dia menyarankan apa, kita apresiasi gitu kan. Kalau dia suruh baca apa sebelum dia menetapkan pilihan. Jadi kalau saya kemarin dia gitu Pak, dia kirimi beberapa tulisan bahkan ke saya, terus disuruhnya saya baca, terus dia mau lihat progres gimana, tertarik apa tidak, sesuai apa tidak dengan penelitian saya, kira-kira saya mau berubah haluan sedikit nggak gitu. Saya ikuti aja tuh Pak haluannya, nanti kan ada waktu, kalau saya nggak mau kan bisa didiskusikan lagi. Jadi untuk sementara waktu di tahap awal menurut saya ikuti aja dulu Pak, yang penting kita dapat supervisor. Siap. Gitu. Ya Bu. Kalau saya gitu kemarin Pak, karena saya nggak jenius Pak, saya ini standar-standar aja kemampuannya, jadi dapat supervisor dulu, alhamdulillah, gitu aja Pak. Siap. Mungkin itu dari saya. Ya, makasih Bu Zeli. Baik Bapak Ibu, terima kasih karena sudah waktu 3:46 di jam kita, itu insya Allah sudah hampir memasuki asar. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan BIB ini secara spesifik. Itu kita telah buatkan grup WhatsApp-nya. Mudah-mudahan grup WhatsApp ini bermanfaat. Silahkan digunakan. Mohon diganggu ya Bu Zeli, Pak Sarbaini lebih kurang 1 minggu ini. Karena memang kami lihat tanggalnya sampai tanggal 25 Juni. Semoga tanggal 25 Juni ini Bapak Ibu ada yang submit dan dengan jumlah yang masif gitu. Dan kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Ilen atas berbagai advice-nya karena kami lihat beliau salah satu reviewer di tahun lalu dan mudah-mudahan di tahun ini kita doakan lagi jadi reviewer dan bisa memberikan beberapa konten-konten ke kita terkait dengan clue-clue bagaimana bisa mendapatkan poin yang tinggi di poin wawancara. Kemudian kami terima kasih juga kepada Bu Zeli, tidak nyangka bahwa Bu Zeli dengan perjuangan yang luar biasa, anak masih kecil, keluar masuk rumah sakit, ternyata itu pula yang menjadi doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi luar biasa perjuangannya Bu. Dan Pak Beni juga luar biasa. Terima kasih meskipun
tidak berbahasa Inggris selancar Bu Zeli, tapi mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu dalam grup ini jangan terlalu khawatir jika IELTS-nya tidak sampai 8,5, disubmit saja ya Bu Zeli ya. Jadi Iya betul. Memang rata-rata saya lihat Pak, yang lulus itu, yang di batch saya, itu nilainya nggak ada yang tinggi-tinggi luar biasa. Berarti itu bukan poin utama. Selagi mencapai standar bahasa yang diinginkan, udah. Yang penting yang dilihat lainnya tuh ya poin-poin yang disampaikan Bu Ilen tadi. Dan saya yakin itu cuma administrasi saja. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, menyampaikan pesan dari Prof. Helmiati, Bu WR1, kenapa kita perlu sosialisasi ini? Karena kami yakin percaya kita perlu mendorong Bapak Ibu untuk submit aplikasi. Itu pada intinya. Kami yakin Bapak Ibu sudah membaca, tapi institusi ingin hadir ke Bapak Ibu untuk bisa mendorong Bapak Ibu submit. Maka kami perkenalkan di sini ada Bu Zeli, Pak Sarbaini yang telah berhasil, gunanya untuk bisa mendampingi Bapak Ibu serta Bu Ilen dalam submit aplikasi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, dan nanti kami akan mengusulkan kepada Bu WR, ada tema workshop yang paling menarik kita bisa buat setelah ini adalah bagaimana menghadapi wawancara scholarship, dan yang terpenting adalah bagaimana membuat manuskrip dari motivation letter. Ternyata itu menjadi kebutuhan bagi kita. Jadi barangkali nanti kita susun idenya, kita sampaikan ke Bu WR, workshop ini sangat dibutuhkan buat dosen-dosen kita untuk bisa persiapan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu para narasumber yang telah bisa hadir. Semoga kita di sini bisa memaksimalkan waktu lebih kurang 1 minggu dan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Terima kasih, kami mohon maaf di waktu ini, dan nanti kami minta kepada Bapak Ibu panitia yang merekam dari Zoom ini untuk kami invite di grupnya. Silakan nanti di-share linknya, barangkali ada yang mau disampaikan, dan kita manfaatkan waktu yang sependek ini. Terima kasih, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fitra, Prof. Ilen, Zeli, Bu Sarbaini. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Ilen, Pak Fitra, izin live. Makasih Bu Zeli, Beni. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Kak Jas nanti di-share aja, Kak Jas.